Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, untuk ceramah agama yang kedua yang akan disampaikan oleh tamu mulia kita Al-Habib Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus, kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا فدعا لله حداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا فدعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا دعا لله كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع ربنا صل على من حل في خير البقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pimpinan Majlis Ta'lim As-Surur yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupakan kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita, Al-Mukarramul Muhtaram, Ad-Da'in Allah wa Rasulih, Al-Mujahid fi sabilih, Bapak Kiai Haji Ubaidillah Hamdan. Semoga Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat. Al-Ustaz Kiai Haji Mu'jizat dan para asatid yang lainnya, terkhusus kepada keluarga besar almarhum Al-Ustaz Syekh Syamsul Rijal, yang mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala diberi ketabahan dan kesabaran
dan dapat meneruskan daripada perjuangan almarhum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat mengikuti acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad dibandingkan dengan cintanya Nabi Muhammad kepada kita, jauh lebih besar cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Sebab orang cinta itu bukan ucapan. Cinta itu harus dengan bukti. Orang yang cinta sama Nabi tidak bosan baca sholawat. Orang yang cinta kepada Nabi tidak bosan hadir maulid. Orang yang cinta kepada Nabi tidak bosan menjalankan sunnahnya. Orang yang cinta kepada Nabi tidak lupa untuk mengenalkan anaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada manusia yang peduli kepada kita, hanya Nabi Muhammad. Coba bayangkan, di saat Nabi Muhammad dalam keadaan sakit menjelang ajalnya tiba, ketika malaikat Israel sudah di depan Nabi Muhammad, ketika rohnya Nabi Muhammad mulai ditarik oleh malaikat Israel sampai di lutut atau di dengkul, Nabi berkata kepada malaikat Israel, "Ya Israel, tolong berhenti sejenak. Saya nggak kuat merasakan sakitnya dicabut nyawa." Dijawab oleh malaikat Jibril yang di sebelah kanan Nabi Muhammad, "Ya Habibar Rahman, wahai kekasih Allah yang maha penyayang, ini yang paling pelan, ini yang paling ringan, ini yang paling halus, yang tidak pernah Allah berikan kepada Nabi dan Rasul yang lain." Di situ Nabi Muhammad terkejut atau kaget. Kalau yang paling ringan saya nggak kuat, yang paling halus saya nggak kuat, wa kaifa bi ummati, bagaimana dengan umatku? Di situ Nabi Muhammad beralih, yang tadinya merasa kesakitan, akhirnya Nabi Muhammad tidak menganggap rasa sakit. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, "Ya Allah, biar sakitnya lebih sakit 1000 kali daripada ini, nggak apa-apa ya Allah. Yang penting satu ya Allah, satukan rasa sakitnya umatku ketika dicabut nyawa, biar aku yang menanggungnya ya Allah." Adakah manusia seperti beliau? Beliau sakit tapi masih memikirkan kita. Beliau menderita tapi masih memikirkan kita. Belum tentu kita pernah memikirkan bagaimana laparnya Nabi, bagaimana penderitaan Nabi, bagaimana kesulitan Nabi di dalam memperjuangkan kita agar kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bertanya, "Ya Jibril, engkau datang kemari membawa apa?" Karena setiap malaikat Jibril datang membawa satu titipan dari Allah berupa ajaran dan syariah. Malaikat Jibril menjawab, "Aku datang kemari pertama membawa salamnya Allah, menyampaikan salamnya Allah untuk Muhammad. Yang kedua, Allah menyatakan sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah manusia yang paling baik, yang terbaik." Nabi dipuji oleh Allah nggak senang, Nabi dipuji oleh Allah nggak merasa bahagia, sampai malaikat Jibril pun terkejut, merasa kaget. Kenapa kau Muhammad tidak bahagia dengan pujian Allah? Kenapa kau tidak merasa senang dengan pujian Allah? Jawab Nabi, "Aku tidak akan bahagia, aku tidak akan merasa senang kalau belum umatku diikut sertakan menjadi umat yang terbaik." Turunlah firman Allah yang berbunyi, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu sekalian adalah umat yang terbaik. Siapa? Kita umat Muhammad. Apa buktinya? Umat Nabi Muhammad puluhan tahun bermaksiat nggak diturunkan laknat. Umat Nabi Muhammad berbuat salah puluhan tahun nggak diturunkan laknat. Coba kalau ibu dan bapak jadi umatnya Nabi Musa, cuman gara-gara mancing di hari Sabtu dikutuk jadi monyet, jadi babi. Tapi kita lihat umat Muhammad, sampai sekarang masih banyak orang Islam yang nggak sholat Jumat gara-gara mancing di Setu. Tapi nggak dikutuk jadi monyet, nggak dikutuk jadi babi. Kenapa? Karena inilah perjuangan Nabi Muhammad memohon kepada Allah, "Ya Allah, berikan kebebasan umatku untuk bertobat
sampai Allah Ta'ala mengkabulkan permintaan Nabi Muhammad. Akhirnya Allah berjanji, aku berikan kebebasan umatmu hai Muhammad untuk bertobat sampai roh ada di tenggorokan. Ini berkahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau mau jadi umat Nabi Muhammad, menjadi umat yang terbaik, mesti ada syaratnya Pak. Mesti ada syaratnya. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Jangan bosan-bosan ngajak orang berbuat baik. Jangan bosan-bosan menganjurkan orang berbuat baik dan mencegah daripada perbuatan kemungkaran, perbuatan maksiat, dan tetap beriman kepada Allah. Biasanya kalau kita ngomong masalah amar ma'ruf nahi munkar, ibu-ibu kadang-kadang suka berpikir, kan saya bukan ustazah. Bapak-bapak juga berpikir, saya kan bukan ustadz beb, saya orang biasa. Maaf, yang namanya amar ma'ruf nahi munkar bukan untuk ustadz, bukan untuk habib, bukan untuk kiai, untuk kita semua umat Nabi Muhammad. Bagaimana saya harus beramar ma'ruf nahi munkar? Cukup amar ma'ruf nahi munkar kepada keluarga kita sendiri. Kita ambil satu ayat yang ayatnya sering kita dengar, yang sering dibacakan oleh guru-guru kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka. Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini dengan dua hal. Adibuhum wa faqihuhum. Kalau mau selamat keluarga kita dari neraka, mau selamat masyarakat kita dari neraka, mau selamat bangsa kita dari neraka, yang pertama kenalkan akhlak, kenalkan adabnya Nabi Muhammad. Orang kalau mulia pasti dia ikut Nabi Muhammad. Kita lihat kemuliaan seorang ulama yang menjadi minat tabi'in, dari golongan tabi'in, yang bernama Imam Hasanul Basri. Berkali-kali di dalam khutbahnya, berkali-kali dalam ceramahnya selalu mengatakan apa? Aku mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Ta'adabtu bi adabin Nabi. Aku beradab dengan adabnya Nabi Muhammad. Sayyidina Ali pun pernah berkata, ta'adabtu, kata Imam Hasan al-Basri, bi adabin Ali. Mohon maaf, bi adabin Ali. Aku beradab dengan akhlaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun pernah berkata, ta'adabtu bi adabin Nabi. Aku berakhlak dan beradab dengan adabnya Nabi. Nabi pun pernah berseru, Nabi pun pernah mengatakan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik oleh Tuhanku Allah dengan sebaik-baiknya pendidikan. Jadi apa yang datangnya dari Nabi, apa yang keluar dari mulut Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi, ini merupakan didikan Allah terhadap Nabi Muhammad. Jadi nggak ada ajaran Nabi Muhammad salah, nggak ada ajaran Nabi Muhammad keliru, nggak ada ajaran Nabi Muhammad tidak sempurna. Semua akhlak Nabi Muhammad dan ajarannya sudah sangat sempurna. Pantas kalau Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam Quran, Allah mencantumkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi Muhammad merupakan contoh suri toladan yang baik. Antum mau jadi suami yang baik, ikutin bagaimana Nabi Muhammad jadi suami. Antum mau jadi pemimpin yang baik, ikutin bagaimana Nabi Muhammad menjadi seorang pemimpin. Antum mau menjadi ulama yang baik, ikutin bagaimana keilmuan Nabi, bagaimana dakwahnya Nabi, bagaimana kesabaran Nabi di dalam menyampaikan ajaran Allah. Kalau semuanya kita ikut Nabi Muhammad, insya Allah hidup kita nggak bakalan terjerumus, hidup kita nggak bakal keliru, hidup kita nggak bakalan susah. Kenapa? Setiap orang yang ngikutin Nabi Muhammad pasti diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ulama-ulama kita yang istiqomah, yang jalannya lurus, bener, nggak materialis, nggak mata duitan, nggak gila jabatan, ikhlas dalam menyampaikan agama, walaupun dia orang miskin, tapi nggak pernah minta kesana kemari. Maaf, kadang-kadang bininya lebih dari satu, betul nggak? Bininya lebih dari satu, padahal duit nggak punya, tapi Allah berikan jodohnya nambah. Kita lihat berapa banyak ulama-ulama yang sampai mereka jadi wali
dalam satu hari bisa menjamu tamunya 200 piring. Kita lihat Syekh Khalil Bangkalan Madura, itu tiap hari nggak kurang 200 piring untuk menjamu tamunya. Makan nasi dengan dagingnya, dengan lauk pauknya. Belum tentu ada orang kaya yang sanggup memberi tamu 2 piring makan tiap hari, belum tentu, saudara-saudara. Kenapa? Karena ulama yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad dijamin rezekinya oleh Allah. Makanya jadi ulama jangan takut susah, jangan takut menderita. Sudah ada jaminan dari Nabi Muhammad, man amila lidinihi kafahullah amra dunyahu. Barang siapa yang berjuang untuk agamanya, barang siapa yang berbuat baik untuk agamanya, dalam menyampaikan agama, dalam mengajarkan agama kepada anak-anak umat Islam, insya Allah dunianya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah nggak percaya dengan janji Nabi Muhammad, enak-enak jadi ulama pengen jadi pejabat, enak-enak jadi ulama warasatul anbiya, menjadi wakil presiden, berarti dia sudah tidak menghormati jabatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jabatan yang tinggi setelah Nabi Muhammad, ulama, saudara-saudara. Lihat, ulama meninggal sampai sekarang yang ziarah masih banyak. Ada nggak orang jadi pejabat yang kuburannya diziarahin? Orang ziarah kuburan lurah, ziarah kuburan presiden, ziarah kuburan gubernur. Saya rasa nggak ada. Kalau ada juga cuman penasaran doang, gimana sih kuburan Soekarno? Gimana sih kuburan Soeharto? Tapi datang tujuan tabaruk, membaca Yasin, membaca zikir, mohon kepada Allah dengan berkahnya berkahnya ulama ini, saya pulang membawa berkah. Sudah nggak ada, saudara. Tapi lihat ulama-ulama, kita datang baca Yasin, baca ratib, baca sholawat, tujuannya supaya mendapat berkah. Alhamdulillah dapat berkah. Kenapa? Karena mereka ini yang disebut oleh Nabi Muhammad al ulama warasatul anbiya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, dengan wafatnya almarhum Al Ustadz Samsur Rijal, walaupun beliau masih muda, ini merupakan salah satu malapetaka untuk kita. Kenapa? Nabi sudah menyatakan dalam hadis, mautul alim sulmatun fiddin. Wafatnya orang alim bencana buat agama. Mudah-mudahan gantinya beliau ada. Gantinya beliau ada. Sebab kalau nggak ada gantinya, saya khawatir di tempat ini, di wilayah ini, nggak ada guru yang luas ilmunya, yang luas pikirannya, yang bisa memberikan pencerahan kepada umat. Akhirnya masuk ajaran-ajaran sesat, liberal masuk, faham-faham di luar ahlus sunnah wal jamaah masuk. Yang tadinya orang sini doyan maulid, besok datang yang tidak doyan maulid, berubah nggak doyan maulid, berubah nggak doyan baca ratib, dengan dalil cuma satu, bid'ah lagi, bid'ah lagi. Ditanya dalilnya cuma bid'ah, padahal dia nggak pernah ketemu siapa itu si bid'ah. Saudara-saudara hadirin, maka oleh karena itu saya berharap di tempat ini ada guru yang tidak beda dengan adanya almarhum dulu yang mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Ini ada putra beliau, mudah-mudahan Allah jadikan ulama yang soleh, mudah-mudahan bisa meneruskan ayah beliau. Sekarang kita lihat beliau masih anak-anak, nanti 10-20 tahun yang akan datang beliau akan menjadi ulama. Mudah-mudahan kita panjang umur, bisa ngikutin, bisa menyaksikan putra dari almarhum bisa meneruskan almarhum. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengingat masih banyak penceramah, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.